Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saat yang telah dipersiapkan Kristus sejak kebangkitannya kini telah tiba. Ia berada sendirian bersama Petrus. Pertemuan terakhir mereka sebelum kematian Yesus adalah saat yang menyedihkan, ketika Kristus memandang Petrus dan mengampuninya setelah penyangkalannya yang 3 kali. Sekarang Kristus membawa Petrus sedikit menjauh dari yang lain dan memberinya kesempatan untuk menyatakan janji kasihnya sebanyak 3 kali. Saudara-saudari, satu-satunya syarat utama bagi Kristus untuk memperbarui tugas Petrus menggembalakan domba-dombanya adalah kasih Petrus kepada Sang Guru. Kasih adalah syarat utama bagi siapapun dari kita yang ingin menjadi rasul. Kasih Petrus telah dimurnikan melalui pengkhianatannya terhadap Kristus selama sengsara. Kasih itu telah dijinakan dan direndahkan. Sekarang Petrus mempercayakan segalanya, bahkan kasihnya ke dalam tangan Kristus. "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Saudara-saudari, apakah kegagalan kita memungkinkan kita untuk mengasihi Kristus lebih dalam dengan kepercayaan yang lebih besar? Almarhum Paus Emeritus Benediktus ke-16 mengajukan pertanyaan yang menggugah dalam ensiklik pertamanya Deus Caritas Est. Bagaimana mungkin Kristus menuntut kasih dari kita agar kita bisa menjadi pengikutnya, menjadi para rasulnya? Dengan kata lain, kasih tidak dapat diperintahkan. Kasih pada akhirnya adalah sebuah perasaan yang tak ada atau tidak ada dan tidak dapat dihasilkan oleh kehendak. Jawaban atas persoalan ini bersifat dua sisi. Pertama, kasih dapat diperintahkan karena kasih itu telah terlebih dahulu diberikan. Allah tidak menuntut dari kita suatu perasaan yang tidak mampu kita hasilkan sendiri. Ia mengasihi kita, Ia membuat kita melihat dan mengalami kasih-Nya. Dan karena Ia telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kasih juga dapat tumbuh sebagai tanggapan dari dalam diri kita. Kedua, dinyatakan dengan jelas bahwa kasih bukan semata-mata sebuah perasaan. Perasaan datang dan pergi. Perasaan bisa menjadi percikan awal yang luar biasa, tetapi bukanlah kepenuhan dari kasih. Lalu apakah hakikat dari kasih? Kasih yang pertama kali diberikan Kristus kepada kita, dan yang kemudian Ia tuntut dari kita sebagai pengikutnya. Adalah ciri khas dari kasih yang matang bahwa kasih itu menggerakkan seluruh potensi manusia. Kasih melibatkan seluruh pribadi manusia.
kontak dengan perwujudan kasih Allah yang dapat dilihat, dapat membangkitkan dalam diri kita rasa sukacita yang lahir dari pengalaman dikasihi. Namun perjumpaan ini juga melibatkan kehendak dan akal budi kita. Pengakuan akan Allah yang hidup merupakan salah satu jalan menuju kasih. Dan jawaban Ia dari kehendak kita terhadap kehendaknya menyatukan akal budi, kehendak dan perasaan kita dalam tindakan kasih yang menyeluruh. Seperti yang telah sering diungkapkan oleh Paus Yohanes Paulus Agung, kasih sejati adalah pemberian diri sepenuhnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam